berapa lama Anda menjalani profesi sebagai dukun? Dari tahun 99. Cukup lama ya Kak Bayu ya. Oke, terakhir kapan melakukan praktek dukun ini? Sampai sekarang Sampai sekarang masih? masih. Kapan terakhir ada orang yang datang untuk minta menggunakan jasa Anda? Minggu kemarin. Minggu kemarin. Ada yang datang. Hmm. Kalau begitu tujuan Anda datang ke menembus mata batin apa sebenarnya? Saya selama ini dalam perjalanan saya, setelah saya berhenti, mencoba berhenti, mencari jawaban yang selama ini belum saya temukan. Apa itu? Harus kemana? Apakah memang ini kesenangan dan saya terus akan lakukan terus, atau memang harus saya alihkan seperti sekarang, karena sekarang ini saya sudah berlari ke arah pengobatan saja. Oh, masih melakukan tapi ke arah pengobatan ya? Yang positif lah, Dialihkan ke yang diarahkan ke yang positif. Ya, Tapi alhamdulillah. kadang-kadang memang ya godaan lah. godaan-godaannya. Jadi sekarang tujuannya adalah untuk tahu lebih jauh lagi Iya, saya harus seperti kemana apa? dan bagaimana. Iya, Oke, baik, sebaiknya memang Anda cerita ke teman kami karena mungkin dia punya jawabannya untuk Anda. Dia adalah seorang indigo. Kami persilahkan Roy Kiyoshi. Sebelumnya, tim Mata Batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyoshi. Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan. Gendam. Angka kelahiran tanggal 13 bulan 4 tahun 1985. Belajar ilmu hitam di salah satu gunung di Pulau Jawa. Dia menyantet mertuanya dan seluruh keluarga istrinya menjadi lumpuh total. Sekarang dia berprofesi sebagai saya ingin mencoba semua makhluk gaib yang ada. Saya melihat sosok gaibnya wanita berambut panjang. Ya, dia bertugas untuk melukai korban. Saya akan membantu. Halo. Selamat malam, Halo. Roy. Selamat malam. Silakan duduk. Gendam. Tanggal lahir 13 bulan 4 1985. Nomor rumah 11. iya. Apapun yang saya katakan adalah kejujuran dan apa yang saya sampaikan berdasarkan vision saya. Dan juga plus yang dijawab oleh Mas Gendeng adalah suatu kejujuran dan harus menjawab apa adanya di sini. Saya merasa Mas Gendeng adalah orang yang pendendam. Ya, Dan saya ngelihat ada ritual-ritual yang aneh yang bisa mengundang para makhluk halus datang kemari. Ritual aneh. Iya, ritual aneh. iya. Bisa, memang kadang saya seperti itu. Saya ngelihat juga di mata kamu, kamu pernah menyantet mertua kamu ya.
Saya dihina karena saya orang yang tidak punya. Bahkan saya disuruh pisah. Sekarang masih bareng atau udah bisa? Sekarang masih bareng. Sekarang masih. Iya. Dan masih tetap dianggap rendah oleh mereka. Sudah enggak. Ketika mereka tahu siapa saya. Bertanya Kak Bayu. Boleh, boleh. Keluarganya tahu nggak Bapak nyantet mertua Bapak? Tahu? Dan pasti sampai sekarang masih bertahan. Masih. Oke. Ini dia udah cukup lama, Roy, melakukan ritual. Udah cukup lama juga. Kalau memang bisa menyantet, pasti bisa memanggil arwah-arwah penasaran dong datang kemari. Bisa? Bisa. Dimediasikan kepada orang lain. Kadang seperti itu, kadang tidak. Maksudnya tidak tuh Hanya memunculkan dia sosoknya gitu? hadir sosok. Seperti apa sosoknya? Mungkin ada yang hadirnya dia tuh biasanya banyak pertanda kehadiran arwah itu dari mulai Hawa. Hawa jadi dingin ya. Iya. Dan pasti karena energinya beda. Rasa seperti barang-barang juga ada. Kadang barang kesukaan dia ada yang jatuh, atau kadang saya sendiri dia masuk ke saya dan saya menikmati apa yang dia nikmati. Maksudnya gimana nih? Seperti Apa yang misalnya dia dinikmati? suka rokok yang saya tidak pernah menghisap rokok itu pasti dia minta itu. Ataupun dia minta kopi, dan padahal saya tidak pernah minum kopi yang dia sukain, tapi saya minum dengan habis. Itu artinya itu dicobain, terus kepelet, kesantet gitu. Iya. Oh, jadi dia berteman sama makhluk itu dan dia minta makhluk itu untuk melakukan santet gitu. Itu Iya, makhluk itu iya, yang iya. melakukan, Roy? Betul sekali. Saya lihat serem sekali. Dan sejujur-jujurnya, Mas Gendeng datang kemari bermaksud dan tujuannya apa? Selama dalam perjalanan saya dari tahun 99 sampai 2018, saya mulai berhenti ketika kejadian yang di masjid itu 1 tahun yang lalu, dan saya mencoba berhenti, dan hidup saya adalah di jalan. Hidup di BKT sudah biasa, hidup di jalan sudah biasa buat saya. Jadi ketika perjalanan hidup saya sekarang ini adalah saya mencari jawaban ke arah mana saya ini. Atau memang kadang-kadang saya ingin berhenti, tapi ya kan lumayan Lumayan apanya nih? bayaran ya kan. Nah, dengan bayaran yang cukup itu, kenapa tinggal di jalan? Apa uangnya habis gitu aja atau? Kadang itu nggak kelihatan, habis gitu aja. Saya lihat kok dia ini ya, dari cara memberikan statement dan berbicaranya Cuek. tidak jujur. Artinya ada sedikit ganjilan dan sesuatu yang ditutup-tutupin. Di sini harus terbuka semuanya apa adanya, A dan B segala macamnya. Saya rasa mungkin korbannya lebih banyak dari yang saya prediksi.